Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teori belajar, yaitu teori konstruktivisme. Fokus pembahasan teori kali ini ada 3, yaitu bagaimana teori konstruktivisme itu, yang kedua, bagaimana implementasinya dari teori konstruktivisme, dan yang terakhir adalah bagaimana implikasinya dalam pembelajaran. Pembahasan teori ini kita awali dari pendapat Jean Piaget yang menjelaskan bahwa manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Maka dari itu, menurut Piaget, pengetahuan itu tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Nah, pengalaman tersebut akan diuji oleh pengalaman-pengalaman baru. Selanjutnya, menurut Vygotsky, di mana menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan 2 elemen penting. Yang pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kemudian yang kedua, proses secara psikososial, di mana hal ini berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Munculnya perilaku seseorang adalah keterlibatan 2 hal tersebut. Pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus, yang mana kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Sehingga dapat disimpulkan menurut Vygotsky bahwa proses belajar itu dilakukan anak ketika melihat suatu kondisi sosial yang kemudian diproses menggunakan inderanya. Maka dapat kita simpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme menganggap bahwa setiap peserta didik memiliki pengetahuan dasar. Dalam hal ini, pengetahuan lama akan diintegrasikan dengan pengetahuan yang baru. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana implementasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Implementasi dari teori konstruktivisme dalam pembelajaran yang pertama adalah memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mempelajari suatu materi. Dalam hal ini, guru tidak lagi menjadi sumber materi, melainkan mendorong inisiatif dari peserta didik itu sendiri. Nah, strategi yang dapat digunakan guru yaitu menerapkan metode mengajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Implementasi teori ini yang kedua adalah menggunakan data mentah untuk dianalisis oleh peserta didik. Misalnya, guru memberikan sebuah kasus yang sebelumnya sudah dipahami, dilakukan, atau pernah ditemui oleh peserta didik. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk menganalisisnya secara berkelompok. Pasti, peserta didik akan lebih antusias karena mengkaji hal-hal atau pengalaman yang sudah pernah dialaminya. Kemudian, topik pembahasan yang ketiga adalah implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Berdasarkan teori ini, tujuan pendidikan adalah menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian, melalui belajar kelompok, peserta didik dapat menganalisis bagaimana masalah itu dapat terjadi dan bagaimana menemukan solusi dari masalah itu. Selain itu, peserta didik juga dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Di sini, guru hanya menjadi fasilitator dan mediator. Nah, kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan teori konstruktivisme dan bagaimana implementasi dan implikasinya dalam proses pembelajaran. Demikian pembahasan teori konstruktivisme ini.
Sampai jumpa pada pembahasan yang lainnya.